Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang persamaan garis lurus. Langsung saja bagian yang pertama yaitu persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui pangkal koordinat. Pangkal koordinat itu lambangnya atau namanya adalah titik O, pasangan koordinatnya adalah 0,0. Nah, langsung saja ya, persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui pangkal koordinat O 0,0, maka rumusnya adalah Y sama dengan MX. Ini rumusnya. Di mana M adalah gradien ya. Nah, kita terapkan rumus ini untuk menyelesaikan contoh soal berikut, yaitu tentukan persamaan garis yang bergradien 3/4 dan melalui titik O 0,0, berarti ini titik pangkal koordinat. Kemudian gambarlah garisnya. Gradiennya 3/4, berarti nilai M-nya adalah 3/4. Kita tulis di sini. M-nya sama dengan 3/4 ya, M-nya 3/4, berarti kita masukkan ke rumus Y sama dengan MX. Nah, pada rumus ini Y dengan X kita biarkan ya, nilai M-nya kita ganti dengan 3/4, berarti menjadi Y sama dengan M-nya diganti 3/4, berarti 3/4X. Sudah selesai, hanya seperti itu ya. Jadi persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat dan bergradien 3/4 adalah Y sama dengan 3/4X. Kemudian bagaimana gambarnya? Atau garis ini kalau kita gambar pada bidang koordinat, bagaimana gambarnya? Nah, garis itu tadi melalui pangkal koordinat. Pangkal koordinat itu ini. Ini titik pangkal koordinat. Kemudian kemiringannya atau gradiennya adalah 3/4. Kita tahu gradien 3/4 itu jarak vertikalnya 3, jarak horizontalnya 4. 3 satuan ke atas, 3 satuan ke kanan. Masih ingat kan rumus gradien? Nah, berarti dari pangkal koordinat 3 satuan ke atas dilanjutkan 4 satuan ke kanan. Paham ya? 3 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Berarti titik ini dilalui oleh garis tersebut. Nah, kalau sudah, tinggal kita hubungkan, yaitu titik pangkal koordinat dengan titik ini, yaitu titik 4,3 ya. Nah, ini. Nah, inilah garis yang persamaannya adalah Y sama dengan 3/4X. Mudah ya? Nah, kalau kita ditanya, maka ini titik ini adalah pasangan koordinatnya berapa? 4,3 ya. 4,3. Itulah contoh pertama. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik 0,C, di mana C ini konstanta ya, boleh diganti dengan sembarang bilangan. M-nya juga boleh diganti dengan sembarang bilangan. Gradiennya sebesar M lewat titik 0,C. 0,C itu adanya di sumbu apa? Sumbu X ataukah sumbu Y? Nah, kalau X-nya 0, Y-nya C, berarti contohnya 0,3, 0,4, 0,-1, 0,-10, berarti adanya di sumbu Y. Atau dengan kata lain, titik 0,C itu merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, maka rumusnya adalah Y sama dengan
mx plus c. Ini rumusnya. Ya, y sama dengan mx plus c, di mana m ini menunjukkan gradien, c itu merupakan ordinat titik potongnya terhadap sumbu y, yaitu titik 0, c. Ini pada sumbu y. Nah, kita terapkan rumus ini untuk soal berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 3 dan bergradien 2 sepertiga. Kemudian gambarlah garisnya. Berarti ini lewat titik 0, negatif 3. Dan gradiennya yaitu 2, 1/3. Ya. Nah, ini berarti tadi kan lewat 0, c. Nah, berarti ini negatif 3 itu pengganti nilai c. Ya. Nah, berarti pakai rumus y sama dengan mx plus c. Berarti y sama dengan, y dengan x-nya tetap ya. Kemudian m-nya diganti dengan 2, 1/3 plus c-nya diganti dengan negatif 3. Nah, ditambah negatif itu sama dengan dikurangi. Berarti y sama dengan, nah ini boleh dalam bentuk tetap bilangan campuran, boleh diubah dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Boleh ya. Berarti ini kita tetap saja 2 sepertiga ditambah negatif itu sama dengan dikurangi 3. Ini jawabannya. Sekarang kalau kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius untuk garis ini, yaitu garis y sama dengan 2 sepertiga x. Maaf, ini kurang x ya. Ya. Y sama dengan 2 sepertiga x min 3, gambarnya bagaimana? Nah, ini gradiennya 2, 1/3. M sama dengan 2, 1/3. Supaya jelas jarak vertikal dan jarak horizontalnya, maka kita ubah dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Berarti 3 kali 2, 6 tambah 1, 7/3. Nah, gradiennya 7/3 lewat titik 0, negatif 3. Maka gambarnya lewat 0, negatif 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti ini titiknya. Ini titik 0, negatif 3. Melalui titik ini, gradiennya 7/3. Berarti 7 satuan ke atas. Jarak vertikalnya 7 satuan ke atas. Dilanjutkan 3 satuan ke kanan. Jarak horizontalnya positif berarti ke kanan. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini, ini jarak vertikalnya. Ya, kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, berarti juga melalui titik ini. Pasangan koordinatnya adalah berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 3, 1, 2, 3, 4. 3,4. Nah, melalui kedua titik itu, yaitu titik 0, negatif 3 yang diketahui dan titik 3,4 atas dasar gradiennya 7 atau 2 sepertiga atau 7/3, maka kita hubungkan kedua titik ini. Nah, inilah garis yang ditanyakan, yaitu persamaannya adalah y sama dengan 2 sepertiga x min 3. Ya, gampang kan? Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik x1, y1. Berarti kalau tadi kan lewat titik 0, c, berarti absisnya 0. Kalau ini absisnya x1, y1, x1 dan y1-nya boleh diganti dengan sembarang bilangan. Diganti 0 pun boleh,
ya. Kalau diganti 0,0 jadinya Y sama dengan MX ya. Kalau X1-nya 0 berarti sama dengan Y sama dengan MX plus C ya. Nah, kalau X1 dan Y1-nya sembarang bilangan ya, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Ini rumus yang ketiga. Gradiennya M lewat titik X1, Y1. Kita pakai rumus ini untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 2 dan melalui titik negatif 3, negatif 5. Ya, karena ini bukan 0, maka jangan menggunakan Y sama dengan MX plus C ya. Tapi menggunakan rumus yang ketiga. Kita tulis dulu gradiennya negatif 2, berarti nanti nilai M-nya diganti negatif 2. Kemudian lewat titik negatif 3, negatif 5. Berarti negatif 3 ini adalah nilai X1, negatif 5 adalah nilai Y1. Masukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Nah, Y dengan X-nya tetap ya, yang diganti adalah X1, Y1 dan M. Berarti Y min Y1-nya diganti dengan negatif 5 sama dengan M-nya diganti negatif 2 kali X min X1-nya diganti dengan negatif 3. Begini ya. Nah, dikurangi negatif itu sama dengan ditambah. Berarti Y plus 5 sama dengan negatif 2 kali X. Ini juga dikurangi negatif berarti sama dengan ditambah 3. Nah, sampai di sini kita lihat ya, disuruh menentukan titik potongnya terhadap sumbu Y. Berarti nanti 0, sekian. 0, sekian, sekiannya itu konstanta. Bisa kita sebutkan sebagai nilai C. Berarti ubah persamaan garis ini dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti sebelumnya ini ruas kanannya kurungnya kita hilangkan, jadi pakai sifat distributif. Berarti Y plus 5 sama dengan negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali 3, negatif 6. Kalau sudah 5 dari kiri pindah ke kanan, berarti Y sama dengan negatif 2X min 6, positif 5 dari kiri pindah ke kanan jadi negatif 5 ya. Y sama dengan, ini yang bisa disederhanakan adalah yang ini ya, negatif 6 min 5. Berarti ini tetap negatif 2X. Nah ini negatif 6 min 5. Utang 6, utang lagi 5. Jadi utang 11 ya. Nah sehingga persamaan garis yang dimaksud adalah Y sama dengan negatif 2X min 11. Nah ini bentukannya kan sama dengan Y sama dengan MX plus C. C-nya negatif 11, M-nya negatif 2 ya. Nah kemudian tentukan titik potongnya terhadap sumbu Y. Jadi titik potong terhadap sumbu Y, maaf ini ya sumbu Y-nya, mohon maaf ini terhadap sumbu Y-nya adalah 0, nah ini kan dikurangi 11 itu sama dengan ditambah negatif 11, berarti C-nya negatif 11, berarti 0, negatif 11. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Persamaan garis lurus dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0.
Contohnya, tentukan persamaan garis lurus dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 yang bergradian negatif 4 dan melalui titik 0,31/4. Nah, ini lewat titik 0,C, C-nya 31/4. Berarti menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Berarti ini nilai M-nya negatif 4 lewat titik 0,31/4. Berarti ini nilai C. Pakai ini X1, ini Y1 bisa, boleh ya. Nah, tapi nanti lebih mudah yang pakai 0,C karena absisnya 0 ya. Nah, masuk ke rumus Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan M-nya diganti negatif 4, berarti X plus C-nya diganti 31/4. Ya, sampai di sini. Ini tadi disuruh menentukan persamaannya dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti kita perhatikan ruas kanannya 0. Ruas kirinya ini suku X, suku Y, kemudian konstanta. Kita sesuaikan saja ya. Berarti ini negatif sebisa mungkin kalau bentuknya AX plus BY plus C itu tidak ada bilangan pecahan. Ya, tidak ada bilangan pecahan. Mudah saja caranya. 3/4 kita nyatakan dulu dalam bentuk pecahan biasa ya. Berarti Y sama dengan negatif 4X plus ini kan 4 kali 3. 12 tambah 1, 13/4. Ya. Nah, kalau sudah kita hilangkan pecahan, mudah saja karena penyebutnya hanya ada satu yaitu 4, maka semua suku dikalikan 4. Ya, kali 4 berarti 4 kali Y. 4Y sama dengan negatif 4X kali 4. Negatif kali positif hasilnya negatif. 4 kali 4, 16X plus 3/4 kali 4. Jadi 4 bagi 4 hasilnya 1 kali 13 hasilnya 13. Nah, kalau sudah kita sesuaikan suku X-nya kita taruh di paling kiri, di ruas kiri. Berarti negatif 16X dari ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi 16X ya. Kemudian setelah suku X adalah suku Y. Nah, 4Y-nya sudah berada di ruas kiri. Kalau tidak pindah ruas tetap plus 4Y. Ini plus ya. Kemudian kalau sudah ini plus C berarti konstanta. Konstantanya 13. Tapi pindah ruas dari ruas kanan pindah ke ruas kiri. Berarti menjadi negatif 13. Ingat batas ruas adalah tanda sama dengan 0. Begitu ya. Mudah kan? Bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan ke bagian yang kelima. Yaitu persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Nah, untuk persamaan garis ini rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumus untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik. Langsung ke contohnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A negatif 4,5 dan titik B 1, negatif 3. Titik yang dilalui ada 2, yaitu titik A dan titik B. Kita tulis dulu titik A dan titik B, yaitu titik A negatif 4,5 dan titik B adalah 1, negatif 3. Berarti titik yang pertamanya adalah titik A, berarti ini nilai X1, ini nilai Y1, ini nilai X2, ini nilai Y2. Kalau sudah langsung masuk ke rumus, yaitu
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya. Nah, Y dengan X kita biarkan. Yang diganti adalah X1 Y1, X2 Y2. Berarti Y min Y1-nya diganti 5 per Y2-nya diganti negatif 3 min Y1-nya diganti 5 sama dengan X-nya tetap X min ya. X1-nya diganti negatif 4. Berarti begini. Per X2-nya diganti 1 min X1-nya diganti negatif 4. Nah, kalau sudah, yang bisa dihitung kita hitung dulu. Contohnya ini bagian ini. Ini bisa disederhanakan ya, dikurangi negatif itu sama dengan ditambah. Berarti ini tetap Y min 5 per yang ini negatif 3 dikurangi 5 ya. Itu sama dengan negatif 3 ditambah negatif 5. Berarti negatif 8. Sama dengan dikurangi negatif sama dengan ditambah. Berarti X ditambah 4 per 1 dikurangi negatif 4 berarti sama dengan ditambah 4. Kita lanjutkan ke bagian sini. Berarti ini Y min 5 per negatif 8 sama dengan X plus 4 per 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, kalau sampai di sini ya, selanjutnya persamaannya terserah kita karena di sini tidak ada ketentuan apapun ya. Nah, kalau misalnya disuruh menentukan titik potongnya terhadap sumbu Y, maka kita jadikan persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C. Ya. Nah, atau mungkin kita jadikan dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi tergantung dari permintaan. Kalau tidak ada berarti terserah kita. Nah, caranya misalnya ini kita kalikan silang. Kita kalikan silang berarti 5 kali Y min 5. Yang ini ya, 5 kita kalikan dengan Y min 5. Sama dengan ini, negatif 8 kita kalikan dengan X plus 4. Kali X plus 4. Kalau sudah kita pakai sifat distributif ya, 5 kali Y, 5Y, 5 kali negatif 5, negatif 25, sama dengan ini juga distributif, negatif 8 kali X, negatif 8X, negatif 8 kali negatif 4, negatif 8 kali 4, negatif 32. Nah, kita ubah persamaannya menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Kita buat menjadi bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Atau mau kita ubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C pun boleh. Nah, kalau kita buat seperti ini berarti negatif 8X dari ruas kanan kita pindahkan ke kiri menjadi 8X. Kemudian setelah itu suku Y-nya sudah ada di kiri, plus 5Y. Setelah itu konstantanya negatif 25. Kemudian ini negatif 32 dari ruas kanan kita pindah ke kiri, berarti plus 32 sama dengan 0. Ya, ini masih bisa disederhanakan bagian ini ya, berarti 8X plus 5Y. Nah, ini negatif 25 plus 32. Utang 25 dibayar 32. Masih sisa kan? Sisa berapa? 7 ya. Berarti plus 7 sama dengan 0. Demikian jawaban dari soal ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.